Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Shadaqallahul adzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa man nasru illa min indillah. Para jamaah salat subuh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para kiai, para guru, wabil khusus pengurus DKM, ketua DKM, Masjid apa? Al-Amin. Masjid Al-Amin. Padahal udah beberapa kali saya kesini ya. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk bisa berjamaah salat subuh. Betapa luar biasa keutamaan salat subuh berjamaah, betapa hebat keutamaan salat subuh berjamaah. Salat 5 waktu adalah tiang agama. Salat subuh bahkan disebutkan tersendiri. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah salat dari tergelincir matahari sampai malam, wa qur'anal fajri, dan salat subuh. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan, karena dia menjadi ukuran penting salat subuh. Jadi kita bersyukur, alhamdulillah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah terus untuk salat subuh berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, ba'da hamdalah kita sampaikan salawat dan salam kita kepada baginda mulia yang kita rindui, yang kita cintai, kekasih Allah Subhanahu wa taala, manusia pilihan yang telah berkorban kehidupannya, berkorban berjuang, berdakwah agar Islam sampai kepada kita. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para istrinya, kepada sahabat-sahabatnya, para pengikutnya. Baginda Rasulullah telah berjuang hingga Islam sampai kepada kita dan kita menikmati indahnya Islam.
rasanya seluruh bagian dari Islam itu indah, ya. Coba bayangkan, orang beriman, ya, pasti merasakan nikmatnya sujud. Mungkin salah satu keindahan hidup buat orang beriman itu sujud. Lebih-lebih sujud di keheningan malam, di malam hari, jam 2:30, jam 3, betapa nikmatnya sujud itu. Dan rasanya bagi orang beriman ingin berlama-lama sujudnya. Pasti ingin berlama-lama dalam sujudnya. Sujud itu kira-kira kita memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan segala urusan kita, ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita merasakan begitu banyak dosa kita, begitu banyak kesalahan kita. Rasanya di sujud itu kalau Allah mau ambil nyawa kita, kita pasrahkan juga gitu. Betapa nikmatnya sujud itu. Rasanya salah satu keindahan, saya merasakan salah satu keindahan, kenikmatan buat orang beriman itu adalah sujud. Betul nggak Bapak? Bapak merasakan nggak kenikmatan sujud itu? Karena begitu banyak persoalan yang sekarang saja, misalnya ini ya, COVID-19, COVID-19 ya. COVID-19 sekarang ini katanya sekarang sudah bermutasi, ya. COVID-19 ini sudah bermutasi. Jadi ada calon obatnya, tapi udah mutasi lagi gennya itu, ya. Virusnya udah bermutasi lagi. Cirinya juga berubah-ubah. Cirinya juga beda-beda. Tiap orang yang kena COVID itu cirinya beda-beda. Ada yang cirinya dia tidak bisa merasakan bau. Ada cirinya dia demam. Ada cirinya dia diare, buang-buang air. Bahkan ada salah seorang tokoh di Bandung, ya kan, seorang pejabat di Bandung itu, dia menghindari swab, ya, menghindari pemeriksaan COVID. Dia menghindari pemeriksaan COVID, jadi sering pakai ke mulutnya, ke hidungnya dia pakai, supaya ketika swab nanti, swab itu negatif. Karena terlalu sering, akhirnya dia meninggal karena dan sekarang rumah sakit penuh, bapak-bapak penuh. Gubernur Banten kemarin menyampaikan mohon jangan sakit, karena rumah sakit penuh, udah nggak bisa. Rumah sakit penuh, ya. Rumah sakit penuh, kemudian hotel yang dipakai untuk nampung juga penuh. Beberapa rumah sakit tutup, udah nggak sanggup. Dan ini sudah berapa bulan? Bapak jamaah sekalian, sudah berapa bulan ini COVID? Setahun, ya. Penyebabnya apa? Penyebabnya ya virus. Ya virus COVID, ya. Dulu kita belajar, ya. Kang Robin belajar, katanya virus itu makhluk Allah yang kakinya nggak ada, tangannya nggak ada. Nggak jelas mana kakinya, nggak jelas mana tangannya. Jadi makhluk Allah yang sangat sederhana, virus itu nggak jelas kakinya, nggak jelas tangannya. Makhluk Allah yang sangat sederhana. Tapi sekarang ribuan orang terkena. Dan kadang-kadang ya kita kaget juga, si anak COVID kemudian meninggal, ini COVID kemudian meninggal. Rasanya kematian itu begitu dekat dengan kita, Pak. Dia gagah kena COVID meninggal. Kemarin masih ngobrol kemudian kena COVID meninggal. Penyebabnya virus, makhluk Allah yang sangat sederhana.
Makhluk Allah yang sangat kecil, yang sangat sederhana penyebabnya virus. Kalau kita mengingat itu, maka kita merasakan sujud itu, ya Allah. Apalagi mohon maaf, orang-orang yang mungkin sudah berumur, yang sudah mulai ada penyakit bawaan, itu rentan. Dan semua bisa kena. Kenanya juga kadang-kadang nggak jelas. Kapan kenanya, di mana kenanya. Maka Bapak Ibu sekalian, Bapak sekalian, jamaah sekalian, kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ kita merasakan nikmatnya dekat dengan Allah, kita memohon kepada Allah. Kita meminta ampun kepada Allah, kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan kita. Alhamdulillah subuh ini kita diberi kesempatan salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Di masjid yang indah ini. Udah subuhnya berjamaah, masjidnya indah, nyaman, airnya cukup, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita diberi kesempatan salat subuh, karena begitu banyak orang yang di masjid ini mungkin termasuk yang ramai penuh subuhnya. Tapi di banyak masjid orang, saya kurang lebih 7 bulan keliling-keliling dari masjid ke masjid, ada yang penuh, ada yang ramai, tapi ada juga masjid yang adzannya dia, yang qomatnya dia, imam dia, makmumnya makmumnya sama kita gitu. Ada juga masjidnya Allah gitu. Padahal lihat bagaimana panggilan muadzin itu kan. Hayya 'alas shalah. Untuk apa? Hayya 'alal falah. Untuk kesuksesan, kemenangan. Ayo salat supaya Anda sukses. Jadi sebenarnya kalimatnya sangat sederhana, pendek. Ayo salat supaya Anda sukses, menang. Salat supaya hayya 'alal falah, supaya menang, sukses, futuh, pahala. Bahkan kalau subuh ditambah lagi as-salatu khairu minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Tapi orang nggak bangun juga ya. Nggak bangun juga. Makanya kalau melihat orang itu, lihat salat subuhnya ya. Melihat kekuatan mental seseorang, lihat salat subuhnya. Alhamdulillah kita bisa salat subuh berjamaah. Kita bisa merasakan nikmatnya. Dan saya tadi bacaan imam kita, yang imam siapa tadi ya? Saya nggak perhatikan. Yang imam? Ya, bacaan imam kita enak bener, dan ayat pilihan ya. Ayat-ayat pilihan itu ayat-ayat yang luar biasa. Ayat pilihan itu meresap ya. Saya merasakan, masya Allah. Kenikmatan yang kedua, kita lanjut. Kenikmatan yang kedua, baca Quran. Nikmat nggak Pak? Nikmat nggak baca Quran? Pak, nikmat nggak baca Quran? Nikmat Pak, nikmat luar biasa. Dan baca Quran itu kapan saja enak. Pada maghrib enak, pada isya enak, jam 2 malam enak baca Quran, pada subuh enak, siang hari enak baca Quran tuh. Baca Quran tuh nikmat luar biasa. Saya pernah suatu saat umroh ya di Masjidil Haram, imam baca ayat yang berbunyinya wahnan ala wahnin. Surat apa itu? Surat wahnan ala wahnin. Tentang apa itu? Bicara tentang apa? Ya. Wahnan ala wahnin. Imamnya nangis baca ayat itu. Jamaahnya nangis semua Pak. Ayat itu bicara tentang apa? Beratnya ibu kita mengandung kita, betapa beratnya.
betapa beratnya, betapa lelahnya. Berapa bulan ibu kita mengandung kita? Berapa bulan? Iya. Betapa lelahnya, betapa sulitnya, betapa beratnya ibu kita mengandung kita. Dan Allah menulis itu. Wahnan ala wahnin. Imamnya baca nangis, jamaahnya nangis semua. Mudah-mudahan dosa ibunda kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa ayah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesalahan ayah ibu kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ayah ibunda kita yang sudah meninggal dilapangkan di alam kuburnya, didekap oleh rahmat Allah di alam kuburnya, dan dijadikan alam kuburnya sebagai taman surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak kita berkumpul di surga Allah bersama ayah ibu yang kita cintai. Jadi Al-Quran begitu nikmat. Makanya kalau salat subuh itu sunnahnya, salat subuh itu sunnahnya bacaannya agak panjang. Jadi tadi pas gitu kira-kira, imam pas jamaah, mungkin jamaah anak-anak juga pas. Saya kalau imam saya sering baca surat Al-Fajr. Ustaz, sering baca surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr. Kadang-kadang imam saya suka nangis juga di ujungnya kan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu panggilan Allah. Surat Al-Fajr. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Baca Quran nikmat. Dan yang menyebabkan kita bisa membaca Quran, menikmati Quran, membaca Quran nikmat karena perjuangan baginda Rasulullah Muhammad. Kita rindu ya. Salah satu kerinduan kita ingin bertemu dengan baginda Rasul. Kita ingin bersalaman, mencium tangan, memeluk baginda Rasulullah. Jangan pisahkan kita dari baginda Rasul di hari akhirat nanti. Dan baginda Rasulullah punya syafaat. Kita minta. Kira-kira nanti kita berhak nggak kita minta syafaat? Kira-kira apa yang nanti kita nanti kira-kira apa yang kita bawa gitu? Kira-kira sunnah Rasulullah apa? Kalau kita ditanya, coba sebutkan 10 sunnah Rasulullah yang kita hidupkan setiap hari. Sehingga nanti di akhirat kira-kira, ya Rasulullah, saya sudah menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Minta syafaat, minta syafaat. Ya. Apa kira-kira? Sunnah-sunnah Rasulullah mari kita hidupkan. Ya. Jadi baca Quran begitu nikmatnya. Semua ayatnya begitu nikmat. Perhatikan bagaimana surat Al-Waqiah disusun, nikmatnya. Ya. Rasanya buat orang beriman kalau baca surat Al-Waqiah pasti nangis. Ya. Orang yang sering membaca Quran, memahami Quran, membaca maknanya, artinya, dia pasti nangis membaca surat Al-Waqiah. Membaca Yasin kita menangis. Jadi Al-Quran gitu ya, adalah pembersih jiwa kita. Ya. Pembersih jiwa kita. Nikmatnya kita baca Quran. Itu baru 2 tuh, sujud, baca Quran. Apalagi saum Ramadan. Siapa yang nggak kangen saum Ramadan? Pak, rindu nggak sama Ramadan? Bapak kangen nggak sama Ramadan? Rasanya beda ya, suasananya itu, situasi, suasana, kondisinya memang bulan itu beda. Memang beda Pak.
Memang beda. Allah menciptakan Ramadan itu memang beda. Coba Bapak jam 11 malam datang ke masjid. Kalau nggak diintip sama Kang Robin mau apa tuh? Hah? Jam 12 malam coba datang ke masjid. Kalau nggak sama yang ronda mau apa tuh? Tapi bulan Ramadan mau jam berapa aja? Mau jam berapa aja Ramadan tuh? Bolak-balik kita ke masjid itu Ramadan tuh kan? Ya Isya, nanti kita balik lagi jam 11, balik lagi jam 2. Wah, senangnya kita ke masjid. Ya. Sekarang bapak-bapak pernah nggak sahur bersama istri sama keluarga di luar Ramadan? Jarang ya? Jarang, ada nggak bapak-bapak yang sahur bersama keluarga di luar Ramadan? Jarang kayaknya. Tapi kalau di Ramadan tuh, wah, sahur tuh salah satu keindahan Ramadan tuh sahur bareng sama keluarga. Lebih-lebih iftar, buka bersama sama keluarga. Waduh, belum terawihnya. Terawih itu nikmat-nikmat seru ya. Ya nikmat-nikmat seru. Terawih itu memang ibadah kebersamaan ya, ibadah ukhuwah gitu ya. Jadi betapa nikmatnya Ramadan. Ini berapa lama lagi Ramadan, Pak? Ramadan berapa lama lagi? 5 bulan lagi. Wah, harus siap-siap ini. Ya kan? Kalau sudah, ya kan? Siap, betapa nikmat Ramadan, Pak. Betapa nikmatnya saum, betapa nikmatnya sahur. Saum Ramadan nikmat, itu adalah ibadah. Sujud nikmat, tilawah Al-Quran nikmat, saum Ramadan nikmat. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan minhum. Kalimatnya, sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat kepada orang mukmin ketika Dia mengutus Rasulullah Muhammad. Laqad mannallahu, ya, Allah telah memberikan nikmat kepada orang mukmin ketika Dia mengutus Rasulullah. Jadi hadirnya Rasulullah membawa nikmat. Jadi Islam membawa nikmat, agama Allah ini membawa nikmat, membawa kebaikan, keberkahan, pahala, nikmat, ukhuwah, kedamaian. Jadi ini gak ada tandingannya. Inna dina indallahil Islam. Jadi jangan ragu-ragu, Pak, menyampaikan Islam, mendakwahkan Islam, mengajak orang kepada Islam, karena ini jalan keselamatan. Sebagaimana kita katakan dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Apa itu selanjutnya? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi ketika kita bilang ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, Allah menggarisbawahi jalan yang lurus itu dengan satu kalimat, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan kenikmatan yang telah dinikmati oleh orang-orang sebelum kita. Jalan kenikmatan. Islam tuh jalan kenikmatan. Udah kalimatnya, satu kalimat tuh. Jadi kita minta, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, kata Allah jalan kenikmatan sebagaimana orang-orang terdahulu merasakan kenikmatan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di jalan kenikmatan. Bapak-bapak, kita bersyukur, alhamdulillah kita diberikan nikmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat ukhuwah, nikmat berjamaah. Masya Allah, Pak, nikmat di atas nikmat. Makanya kalau kita baca kemudian surat Ar-Rahman, ya. Siapa yang hafal di antara kita surat Ar-Rahman? Hafal, Pak? Surat Ar-Rahman, Ar-Rahman Allamal Quran, ya. Kemudian diulang berapa kali? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Maka nikmat Rob kamu yang mana yang kamu dustakan? Nikmat di atas nikmat jalan ini. Maka kalau kita ya, dalam surat Al-Quraisy, li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas sita'i was-saif fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ini mengingatkan kita, ya. Kalau di antara kita yang jadi pemimpin, jadi pejabat, jadi pemerintahan, baik skala kecil, skala menengah maupun skala besar, tidak boleh lupa ujungnya adalah ya, fal ya'budu rabb hadzal bait. Ujungnya ke situ. Jalannya alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jalannya adalah saya sudah beri makan kamu, kata Allah, dan sudah bebaskan dari rasa ketakutan, merdeka, aman, damai, nggak ada ketakutan, nggak ada ancaman, nggak ada tekanan, ekonomi baik. Tapi nggak boleh lupa pembangunan nggak boleh sampai di situ. Kang Robin, pembangunan nggak boleh hebat, megah, ekonomi baik, makan cukup, kota indah, aman, damai, nggak ada tekanan, orang nggak takut, nggak ada pencurian, nggak ada perampokan. Nggak boleh sampai di situ. Harus fal ya'budu. Itu semua jalan agar kita dorong orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari pembangunan ujungnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alat rayunya, alat jalannya adalah tadi itu. Orang kehidupan ekonominya baik, makannya cukup, negerinya aman, dorong mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beribadah di jalan Allah nikmat, Pak, nikmat loh. Saya baru 3 tuh ya. Sujud, tilawah, saum. Berzikir kepada Allah nikmat. Ya. Alladzina, orang-orang yang berzikir kepada Allah, hanya dengan berzikir kepada Allah hatinya menjadi tentram. Jadi ketentraman dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, kita merasakan misalnya kita mengulang-ulang ya, kan disunahkan tuh pada subuh 100 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sore menjelang maghrib disunahkan 100 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Coba rasakan, Pak. Makanya kita akan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kamu menjadi tenang. Coba kita istighfar. Menjelang subuh kita istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jamil ma'asi wa junub. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Betapa nikmatnya, Pak. Makanya ada orang yang berzikir itu sampai ratusan, sampai ribuan, salawat ribuan, karena dia merasakan kenikmatan. Semakin sering lidah kita dibasuh dengan zikrullah, semakin sering hati kita dibasuh dengan zikrullah, hidup kita tenang, lebih tenang. Makanya sholat juga aqimis sholata li dzikri, sholat juga mengingat Allah. Makanya kita upayakan sholat tuh jangan terburu-buru, wudunya dengan sempurna gitu ya. Kita berangkat dari rumah niatnya kuat, memang mau berjamaah. Kalau bisa kita berjamaah pakai pakaian yang paling indah yang kita miliki.
Kalau mau datang ke tempat walimah, ke tempat pernikahan, pakai batik yang bagus nggak Pak? Ya. Kalau ke masjid pakai kaos oblong. Kalau mau, apalagi yang hajatnya Pak Robin, yang hajatnya Pak Camat misalnya ya, gitu. Yang hajatnya wali kota misalnya, kita pasti pakai batik yang bagus, pakaian yang bagus, peci yang paling baru. Kita ke masjid pakai pakaian yang paling indah. Kita berwudu dengan rapihnya, ya kan? Kita takbir dengan khusyuknya, kita ruku dengan nikmatnya, kita sujud dengan nikmatnya. Masya Allah. Berzikir kepada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kira-kira kalau kita lagi, ya kan, banyak orang yang gak suka sama kita, banyak orang yang iri dengki misalnya sama kita, maka kita ucapkan ada orang-orang yang kira-kira ingin ya, pasti karena ada kehidupan ini iri dengki, hasad, ya. Kadang-kadang orang minta bantuan jin untuk mengirim kejahatan kepada orang lain. Karena di surat jin ditulis ada orang-orang yang minta bantuan kepada jin-jin, ya. Maka kita baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai penjaga, penolong, pelindung kita. Dan Allah sebaik-baik penjaga, sebaik-baik penolong, sebaik-baik pelindung. Bapak-bapak jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi agama kita ini penuh dengan kenikmatan, Pak, keindahan, kenikmatan. Dan tidak hanya kita berharap tetangga kita nih yang belum merasakan nikmatnya beribadah, kita ajak. Saudara kita, kerabat kita, anak buah kita yang belum merasakan nikmatnya ibadah, ayo kita ajak. Ya. Jangan biarkan, ya. Pak, tidak kita bisa bayangkan, jangan sampai terjadi. Orang yang kita kenal nanti berbeda jalan dengan kita di akhirat, jangan. Kita berikhtiar sekuat tenaga di dunia. Allah sudah mewanti-wanti, ya, sudah mengingatkan kepada kita dalam surat Abasa, ya. Fa idza ja'atis shakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Akan terjadi nanti di hari akhirat orang sibuk dengan dirinya. Udah sibuk dengan dirinya masing-masing, Kang Robin. Udah lupa sama istrinya, lupa sama anaknya, lupa sama ibunya. Hari yang sangat berat orang sibuk dengan dirinya. Udah masing-masing. Akan terjadi hari itu, hari yang sangat berat. Nah, jangan sampai terjadi. Ya, kita memohon kepada Allah, ya Allah, kumpulkan kami di surgamu ya Allah, bersama orang-orang yang kita cintai, bersama istri dan anak-anak kita berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan pisahkan kita. Jangan pisahkan kita dengan ibu bapak kita di akhirat, kecuali bersama di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jangan ada di antara kita yang di sini berjamaah ya Allah. Nah, kita suka doakan gitu. Ya Allah, sebagaimana kita bersama di masjid ini, bersamakanlah kami di akhirat ya Allah, di surgamu ya Allah, bersama jamaah. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa bersilaturahim, ya, berjamaah salat subuh, ya. Dan masjid ini selalu jadi cerita buat saya untuk menjadi inspirasi bagi masjid-masjid lainnya. Jadi ini mesti dipertahankan, nah, harus dikembangkan terus. Jamaahnya rame, jamaahnya penuh, ya, banyak aktivitasnya, banyak kegiatannya. Jadi ini perlu sebagai contoh. Nah, kalau bisa, nah ini ketua DKM, pengurus DKM, masjid ini menjadi contoh
bagi masjid-masjid lainnya. Nanti kalau saya cerita, masjid-masjid mana yang bagus Pak? Itu masjid apa? Al-Amin di perumahan Puri Krakatau Hijau. Jadi contoh Pak. Jadi karena kita perlu nanti masjid-masjid kita udah bagus-bagus. Di Cilegon ini masjidnya bagus-bagus di mana-mana. Tinggal pengelolaannya bagaimana bagus, pengelolaannya lebih baik, jamaahnya ramai, aktivitasnya banyak, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua. Wah. Dan orang nyaman dengan masjid. Toiletnya rapi, airnya cukup. Ya, masjidnya tidak digembok. Jangan sampai masjidnya digembok, ada masjid digembok. Waduh. Lebih baik diangkat merbuatnya 3 orang, 4 orang membersihkan, menjaga, orang dilayani 24 jam ke masjid. Subhanallah. Jadi contoh. Ya, dan alhamdulillah pagi ini saya ditakdirkan bisa ke sini. Mudah-mudahan ini masjid jadi contoh, Kang Robin. Ustaz Robin jadi contoh ini masjid. Ya. Karena masjid itu rumah Allah. Ya, rumah Allah, dia menjadi cahaya. Ya. Jamaah sekalian, jadi itulah keindahan-keindahan Islam. Ya. Kemudian apa lagi? Sedekah. Masya Allah, sedekah itu keindahan Pak, kenikmatan. Kayaknya kalau kita bisa bersedekah tuh ya. Makanya jadi zaman Rasul tuh orang-orang miskin, ya Rasulullah, kami nggak bisa sedekah, bagaimana ya Rasulullah? Kami nggak punya uang bisa sedekah, gimana Rasulullah? Kami iri sama orang kaya bisa sedekah. Terus kami sedekahnya bagaimana? Kata Rasulullah, setiap tasbih itu sedekah, setiap takbir sedekah. Dihibur orang miskin, orang doa apa dihibur. Tasbih itu sedekah, takbir sedekah, tahlil sedekah, gitu. Tapi memang kalau kita punya uang, punya kelebihan rezeki, punya harta, sedekah itu nikmat. Begitu ada orang, ya Allah Pak, saya nggak bisa bayar kontrakan, sini bayar sana. Wah, rasanya itu ya. Baik itu siriyah maupun jahriyah, diam-diam, sini bayar kontrakan sana. Rasanya kita sedekah itu nikmat Pak. Makanya balasan orang yang berinfak di jalan Allah itu 700 kali lipat balasan. Dan jalan kita menghindari musibah itu dengan sedekah. Boleh jadi banyak musibah karena kurang sedekah. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu mencegah bala. Banyak sedekah. Sedekah itu kenikmatan, keindahan, kita rasanya enak bisa nolong orang. Ya, banyak-banyak sedekah. Jangan pelit. Ya, sedekah. Karena salah satu alasan orang ingin hidup lagi di dunia itu, begitu dia meninggal, ingin hidup di dunia lagi, apa katanya? Sedekah. Ya Allah, hidupkan lagi di dunia sebentar aja. Saya ingin sedekah. Jangan telat bapak-bapak, sedekah. Ya, kalau bapak-bapak punya baju batik 5, baju batik ada misalnya ada 10, ada baju batik yang nggak dipakai, sedekahin aja Pak. Ada baju batik yang berbulan 2 tahun nggak dipakai, sedekahin aja Pak. Siapa yang mau baju batik saya yang bagus? Kasih aja. Aja ada baju batik 2 tahun nggak dipakai, sayang Pak, sedekahin aja. Ada sepatu nggak pernah dipakai, siapa yang mau nih? Sedekahin aja Pak. Ya. Jamaah sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya bersyukur ya bisa silaturahim. Mari kita saling mendoakan ya. Mudah-mudahan jamaah sekalian dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang hadir di sini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari pandemi ini. Kalau ada di antara jamaah yang diuji dengan Covid, dimudahkan sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah di sini bersama keluarga, anak istrinya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala musibah, dari segala bahaya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik, hidayah, inayah kepada keluarga kita, kepada istri dan anak-anak kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kita, menjaga tetangga kita.
melindunginya. Dan kita memohon kepada Allah agar kita merasakan nikmatnya beribadah, jangan cabut nikmatnya ibadah. Jamaah sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain kesempatan, di lain waktu. Mudah-mudahan kota yang kita cintai ini, Cilegon, aman, damai, dijauhkan dari semua musibah. Masyarakatnya dimudahkan rizkinya yang halal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warga Cilegon saling tolong menolong, saling bantu membantu. Inilah kota yang kita cintai. Mudah-mudahan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih kepada panitia, kepada DKM. Saya senang bisa berjamaah di sini. Dan ini mungkin yang ketiga kali, keempat kali saya mampir. Kadang-kadang menikmati kulinernya masjid. Di sebelahnya ada kuliner masjid. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah wal afu minkum wallahul muwaffiq liqomit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.